Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, kebetulan baru kemarin tetangga saya cerita, anaknya laki-laki kelas 5 SD, belum terpapar pornografi, tapi ketika dia bermain bola bersama anak-anak laki lain, anak laki-laki itu biasanya kalau orang mereka memaki itu pakai kata-kata NGENTOT lu gitu. Sering ngomong kayak gitu ya Ustazah. Terus pada suatu ketika ada perbincangan di antara para anak laki-laki itu tentang bagaimana bikin anak. Mereka bilang, oh ya pertama pacaran terus nikah, habis nikah N itu loh ini bilang. Lalu dia bertanya lah pada ibunya, Bun, emang kalau orang habis nikah terus N itu ngapain sih Bun? Nah, bagaimana sebagai ibu dia bisa ideal menjawabnya sesuai dengan usia anaknya, sementara memang anak itu memang belum sama sekali terpapar pornografi. Dan bagaimana nih Ustazah, kalau untuk kita nih ibu-ibu yang memang anaknya belum kenal sama sekali masalah itu, sampai sejauh mana sex education itu bisa kita berikan pada anak-anak? Umur berapa tadi? Kelas 5 SD Ustazah. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bun, sering nggak merasa susah nih kalau ditanya, Bunda, aku gimana bikin manusia, bikin anak kan? Bun, nggak usah siapapun. Pasti kalau anak kita sendiri yang tanya kayak gitu, awalnya pasti kita kaget. Ya, siapa yang sudah pernah ditanya begitu? Ada? Udah pernah ditanya, Bu? Udah. Ibu jawabnya apa? Senyum aja. Bagus itu, udah tenang. Bun, gini, sepakat dulu. Boleh nggak sepakat nih? Ya. Kalau ada pertanyaan anak kita, apalagi usianya masih SD, dia bertanya tentang masalah seksualitas, terutama masalah kok bisa ada bayi di dalam rahim perempuan, gimana caranya? Itu kunci pertama, tenang dulu. Ada cerita nih, ada anak tanya, Bun, aku asalnya dari mana? Wah, dia panik, aduh mati saya. Bilang sama ayahnya, ayah Bunda aja. Oh, akhirnya bundanya ceritalah tuh tadi, kamu berasal dari buah cinta ayah dan bundamu nak. Ya, cerita panjang lebar. Itu anak gak puas. Bun, aku asalnya dari mana? Sebab temanku dari Padang. Ya, ibunya udah jelasin, udah susah panjang, ngejelasinnya pakai malu segala. Ternyata yang ditanya dia dari mana asalnya. Untuk itu, setelah tenang, sikap kedua, tanya dulu maksud kamu, supaya nggak terlalu melebar. Iya, maksud aku, temen aku dari Padang. Aku dari mana asalnya? Oh, kamu Bugis. Jadi dua dulu ya. Satu, tenang, caranya tarik nafas panjang, istighfar aja dalam hati, mohon petunjuk kan. Kedua, apa? Tanya maksud kamu, supaya nggak terlalu melebar, ya. Terus kalau memang ditanya seperti ini, sampaikan saja, iya nak, suatu masa nanti, ada kalimat itu, satu masa nanti pada umurnya, kalimatnya gitu, nggak usah sebut di atas 20 tahun dan sebagainya, pada saatnya, ada pada umurnya, ya, orang berjodoh, laki-laki perempuan, dan kemudian menikah, ya, harus ada masuk itu menikahnya itu. Setelah menikah, ya, dengan resmi secara agama dan negara, kalimatnya ada yang kayak gitu juga tuh, lebih tegas juga. Atau ibu cuman bilang menikah saja, ya sudahlah, anak-anak mungkin mengerti, ya. Nanti akan ada hubungan yang disebut, kalimatnya itu, hubungan yang disebut hubungan suami istri. Diam dulu, jangan panjang-panjangin dulu, sambil tarik nafas. Tunggu, dia tanya ulang, tanya lagi apa enggak. Ada anak yang cukup, oh gitu, ya sudah. Ada anak yang lebih tanya, maksudnya apa? Nah baru setelah menikah nanti malamnya kah atau besoknya dan seterusnya, suami istri itu pasti tidur satu kamar dan satu tempat tidur. Mereka, ya, karena sunnatullah ada yang disebut hubungan intim suami istri, mereka berpelukan dan akan masuk sperma ke dalam rahim seorang ibu. Kalimatnya itu dulu. Masih ilmiah nggak? Sperma itu dari ayah nak,
Ya, masuk rahim seorang ibu atau perempuan, di dalam rahim itu sudah menunggu ovum atau telur. Udah gitu aja dulu. Gitu dulu. Bu, secara fitrah kita ada ilmu itu di kepala. Ada. Buktinya apa? Zaman dulu nggak ada ilmu-ilmu kayak gini, nggak diajarin apa juga, menikah jadi juga. Jadi secara fitrah sudah ada di kepala memang. Allah kasih. Di mana nih? Di bagian depan. Di prefrontal, tentang bagaimana berkembang biak sudah ada. Jangankan manusia, binatang aja Allah kasih bagaimana cara berkembang biak. Dia nggak perlu pakai ikut seminar, dia tahu bagaimana berkembang biak. Ya, jadi secara fitrah udah ada. Maka ini kan hanya ingin mencerahkan saja secara sistematis atau kronologis. Kalimatnya potong-potong tadi. Nah, kalimatnya tidak usah langsung penis masuk vagina, nggak usah gitu. Ya, sperma ayah masuk ke rahim ibu, itu dulu. Itu paham kok anak-anak. Tapi kalau dia tanya gimana caranya, berarti dia ngetes kita. Iya dong, apalagi ngomongnya gitu, gimana caranya. Itu berarti dia udah dengar dari luar tuh. Nah, kalau kayak gitu, ibu mulai geli kan perutnya kan? Udah mulai enek kan? Buang napas lagi, istighfar lagi. Gini nak, kalau perlu duduk. Makanya siapkan buku tentang tubuh manusia di rumah masing-masing. Ensiklopedia tentang tubuh manusia agar bisa dilihat gambar tadi. Atau searching, nih loh, nih rahim. Ini ada saluran vagina. Kalimatnya gitu aja, ini saluran vagina. Tapi ngomongnya santai aja, nih vagina. Ini tempat menstruasinya perempuan. Ini juga tempatnya kalau nanti sperma masuk. Dan ini juga jalan lahirmu nak. Udah tenang aja. Anak kita kan lagi lihat buku itu kan, lihat gadget itu kan. Dia nggak lihat kita kan. Buat tenangin kita. Karena ini kadang-kadang yang bikin kacau kalimatnya. Ya, salah kalau kita ngomong juga ini vagina. Gitu aja udah salah. Ibunya malu-malu, ini vagina. Ini katakan ini jalan menstruasi. Pada saat kan dia tahu dong perempuan menstruasi kan, jalan menstruasi. Ya, ini sinilah nanti jalan masuknya sperma. Tunggu dulu. Gimana masuknya bun? Dari penis. Makanya penis di luar kan. Nah nanti penis seorang suami masuknya ke sini. Kalimatnya gitu aja santai. Nanti akan keluar sperma dan dia masuk ke atas. Ketemu telur. Jadi insya Allah. Nah, jadi yang dibutuhkan tuh ketenangan waktu jelasin. Ya. Bahasa yang bagus nak, bukan yang diajarin temanmu yang tadi N. Jadi apa bun? Ini bahasa universal. Penetrasi. Apa bun? Penetrasi. Penetrasi itu adalah sperma disemprotkan ke dalam rahim. Ya, itu tadi. Langsung mukanya. Oh. Makanya siap-siap buku aja bun. Siap-siap buku nih. Jadi apa tadi kuncinya? Kalau ngikutin kata-kata ntar lupa. Kuncinya aja satu. Kalau anak-anak ceritanya begini. Nah, dua, tanya balik dulu. Ntar ibu cerita macam-macam, gak taunya dia bukan itu lagi. Ya, baru tiga, pelan-pelan ngomongnya. Nggak usah dibabat habis, kayak seminar begini nggak usah. Tanya lagi. Keempat, pakai alat bantu. Karena dengan alat bantu gambar tadi inilah dia menandakan kita bercerita secara ilmiah. Sebagaimana kita bercerita tentang fungsi paru-paru. Ya kan? Paru-paru dua nak. Kalau kamu bernafas lewat hidung, oksigen masuk, keluar karbon dioksida. Itu kan ngomongnya enak kan? Sebagaimana menceritakan fungsi pencernaan. Cuman tadi saya sudah bilang, daerah reproduksi itu memang banyak saraf. Kita ngomong paru-paru nggak ketawa, nggak geli, ngomong jantung nggak apa-apa, ngomong pencernaan nggak apa-apa, ngomong genital mulai geli. Karena memang di situ banyak persarafan, ya. Jadi kayak gitu aja tuh intinya. Sudah punya buku-buku ensiklopedia? Kalau nggak searching, ya.
kita tutup dulu. Nanti kalau teman-teman ada yang mau tanya, saya memang sedang tidak sholat, monggo kita bikin grup di sini ya. Karena ini juga kalau ada yang harus agak cermat juga kalau ya, apalagi ibu-ibu yang berharap untuk cerita sama anaknya ya. Saya tutup dulu. Ibu-ibuku sayang, terima kasih banyak dan maaf lahir batin, apalagi bicara soal tadi ya. Maksudnya betul-betul ingin menekankan bahwa memang ini adalah organ yang luar biasa ya. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barakallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mangga, mangga.